Ini tema tahun 2016. Untuk kita mengalami hal-hal yang tanpa batas, melatih iman percaya kita untuk tetap percaya dalam kemustahilan. Lalu apalagi tidak khawatir dalam pergumulan hidup, itu experience dan limited. Lalu apalagi memiliki pengertian yang optimis dalam proses Tuhan, itu experience the unlimited. Lalu hingga meraih berkat Tuhan yang besar, itu experience the unlimited. Pertumbuhan tanpa batas oleh Tuhan yang tanpa batas. Ini tema yang menyenangkan untuk didengar. Ini tema yang asik untuk dialami. Walaupun sebenarnya ya sedikit ada rasa menyesal begitu. Kenapa tidak semua teman-teman sempat mengalami hal itu. Ada yang bilang kok aku biasa-biasa aja ya mas. Dari bulan ke bulan kok aku standar ya mas gitu kan. Tapi ada juga yang mengalami tahun ini saya mengalami luar biasa. Ada yang seperti itu. Tahun 2016 keluarga saya mengalami mujizat di mana teman-teman sudah dengar ceritanya. Papa saya didiagnosa penyakit kanker stadium 2 ke stadium 3. Kalau dalam istilah kanker stadium 1 itu stadium awal, stadium 2 itu stadium menengah. Stadium 3 itu stadium lanjut, stadium 4 itu stadium akhir atau stadium terminal terakhir sebelum akhirnya bablas, biasanya seperti itu. Papa saya didiagnosa kanker stadium 2 ke 3 berarti dari kanker medium ke lanjut. Tapi oleh berkat Tuhan ketika papa saya berangkat ke Pineng, Malaysia, Tuhan berikan mujizat yang dibilang kanker itu ternyata bukan apa-apa, bahkan tidak sedikit pun minum obat. Ya, itu mujizat Tuhan, dia hanya mengeluarkan lewat batuk saja. Dan dokter juga belum pernah lihat kejadian semacam itu, belum dioperasi, belum diapain, cuman batuk saja dan mujizat terjadi. Teman-teman juga ada yang kesaksian bagaimana Tuhan berkati di sekolahnya, mendapatkan sekolah yang dirindukan, sekolah di mana masuk sekolah yang favorit. Ada juga yang mendapatkan berkat Tuhan, pekerjaannya diberkati dan seterusnya dan seterusnya. Itu tahun 2016. Tahun 2017 kita nggak ngomongin berkat. Walaupun nanti kita akan terima berkat. Tahun 2017 kita tidak akan berbicara tentang mujizat. Walaupun nanti kita akan terima mujizat. 2017 kita nggak akan ngomongin terobosan. Walaupun nantinya kita akan mengalami terobosan. Bukan berkat yang kita kejar 2017. Bukan mujizat yang kita kejar 2017. 2017 tentang membangun manusia rohanimu. Karena apalah artinya berkat, apalah artinya engkau pintar di dunia, apalah artinya engkau sukses di dunia, kalau engkau tidak dikenal dalam kerajaan surga. Jadi kita mau bangun manusia rohani kita. Tahun 2017 teman-teman JM akan dewasa secara rohani. Tahun 2017 teman-teman JM akan dibentuk manusia rohaninya. Bukan lagi kejar berkat, tapi kejar Tuhan. Dan berkat itu datang dengan sendirinya. Bukan lagi kejar mujizat, tapi kejar Tuhan. Membangun hidup seturut kehendak Tuhan. Dan mujizat akan terjadi dengan sendirinya. Ketika engkau berkenan sama Tuhan, berkat itu datang sendiri teman-teman. 2017 ini tema kita. Wisdom from above. Tagline-nya adalah Divine Wisdom, Eternal Life. Divine itu sesuatu yang sifatnya mulia, yang sifatnya agung, itu divine. Makanya ada lagu Oh Night, Oh Holy Night itu kan gitu kan. Oh night, divine, oh night, divine. Malam yang mulia, malam yang agung. Divine wisdom, hikmat yang agung, hikmat yang mulia. Untuk apa? Untuk teman-teman dapat eternal life. Apa eternal life? Hidup kekal. Hidup kita di dunia cuma sementara. Alkitab berkata hidup manusia 70 tahun lamanya. Sisanya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Hidup manusia rata-rata 70 sampai 80 tahun. Kita hanya sementara di dunia. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Tapi hidup kita di kerajaan sorga, itu hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya. 2017, tema Wisdom from Above, kita akan berjuang untuk membangun manusia rohani kita. Untuk lebih memiliki karakter seperti Kristus.
berkarya dalam kehidupan dengan cara hidup kerajaan sorga. Kalau teman-teman perhatikan Bapak Pendeta Obadjadani tahun 2017 mencanangkan tema gereja kita adalah hidup dengan pola kerajaan sorga. Dan itu juga yang akan kita adaptasi untuk di Jong Mahanaim. Hidup dengan cara kerajaan sorga. Ya, walaupun bahasanya saya kemas dengan bahasa yang anak muda begitu ya, wisdom from above. Hikmat yang dari atas. Atas itu dari mana? Dari kerajaan sorga. Jadi hikmat ini adalah pola-pola hidup kerajaan sorga. Dengan hidup dengan standar sorga, bukan dengan standar dunia. Merubah yang buruk menjadi baik, bahkan menjadi lebih baik. Perhatikan, memiliki cara berpikir, memiliki cara bertutur, memiliki cara bersikap yang benar, seturut kebenaran firman Tuhan, seturut dengan hikmat Tuhan. Jadi perhatikan lagi ya, semoga teman-teman tidak menjadi kecewa dan gelo. Wah, awal tahun 2017 harapanku tuh temanya JM itu yang bikin kita makin berkatnya melimpah mas. Makin pekerjaan diberkati mas. Makin sekolah wah diberkati. Makin banyak mujizat, bukan. 2017 kita akan dilatih untuk memiliki cara pikir, cara ngomong, cara bertutur, cara bersikap sama seperti standar kerajaan surga. Bukan dengan cara-cara dunia. 2017. Wah, kayaknya ini tahun ini jadi tahun berat ya mas. Jangan diimani berat teman-teman. Ketika engkau hidup dengan standar kerajaan surga, maka berkatnya itu berkat langsung dari surga. Amin. Amin ya. Kita akan buka Alkitab kita, Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kita akan baca bersama-sama. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum ketemu ya. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah banyak ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Halo, ini kok nggak dibaca bersama? Ayo dibaca bersama. Mana suaranya? Yuk dimulai dari jika kamu. Ulangi ya, baca bersama-sama teman-teman, bunyikan suaramu. 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan kebenaran. Ya, itu firman Tuhan sudah kita baca. Tahun ini kita akan banyak ngublek kitab atau surat Yakobus. Kita akan banyak ngobrol di surat Yakobus teman-teman ya. Dan ayat emas kita tahun ini ada di ayat 17 ya. Tapi kita akan bahas hari ini cukup banyak. Pertama, perhatikan ayat 13. Perhatikan ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia hidup dengan, perhatikan yang dicetak merah, cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, masih kelihatan tulisannya, Mas Iwan? Masih bisa dibaca ya Mas? Masih ya, walaupun agak fokusnya ya Mas. Orang bijak dan berbudi dinilai dari apanya?
Kalau dari ayat yang di ini. Dinilai dari cara hidupnya yang baik. Dan menyatakan perbuatannya. Orang bijak dan berbudi dinilai dari apanya? Dari cara hidup yang baik, tercermin, dinyatakan dari apa? Perbuatannya. So teman-teman, orang berhikmat itu, perikop kita bunyinya apa tadi? Yakobus pasal 3 ayat 13, perikopnya apa? Hikmat dari atas. Orang yang berhikmat itu, dia bijak dan berbudi. Orang berhikmat sama halnya dengan orang yang bijak dan berbudi. Orang yang berhikmat sama halnya dengan orang yang cara hidupnya baik dan perbuatannya baik. Orang berhikmat itu cara hidupnya baik dan perbuatannya baik. Cara hidup dan perbuatan sama atau beda? Halo? Coba pahami kalimatnya, pahami kata-katanya. Cara hidup yang baik dan perbuatan yang baik itu sama atau beda? Halo? Siapa yang bilang sama? Angkat tanganmu. Enggak ada. Siapa yang bilang beda? Angkat tanganmu. Bedanya apa, Dis? Cara hidup yang baik dan perbuatan baik. Bedanya di mana? Tulisannya, Mas. Betul? Ya semua juga tahu. Maukah? Cara hidup yang baik dan perbuatan baik itu bedanya di mana? Kebiasaan. Kalau perbuatan? Tingkah laku. Oke. Tepuk tangan dong buat Moka dong. Paling enggak dia bisa jawab ya. Berani jawab itu baik ya. Siapa lagi tadi yang bilang cara hidup dan perbuatan beda? Angkat tangan. Bagus. Bedanya apa, Gus? Hah? Ya, oke. Yang lain? Widi. Cara hidup yang baik dan perbuatan yang baik, bedanya di mana? Sama kayak Bagus, satu pikiran ya ternyata ya. Jadi entah Bagus yang bisa membaca pikirannya Widi ataukah Widi yang bisa membaca pikirannya Bagus. Ya. Rindi terakhir. Orang berhikmat itu orang yang bijak dan berbudi. Yang cara hidupnya baik dan perbuatannya baik. Jadi orang yang berhikmat itu cara hidupnya baik, perbuatannya baik. Bedanya di mana cara hidup baik dan perbuatan baik? Pola pikir, perbuatan, tampak tindakan. Oke, teman-teman perhatikan. Cara hidup itu lebih banyak berbicara tentang siapa? Saya. Hal-hal yang akan berdampak kepada saya. Cara hidup berbicara tentang pola makanmu. Baik enggak? Pola tidurmu. Baik enggak? Rajin olahraga. Atau malas olahraga. Bangun pagi. Atau bangun siang. Cara hidupmu, engkau rajin belajar atau engkau malas belajar. Cara hidupmu, mandimu sehari sekali atau mandimu sehari 2 kali. Kalau saya sehari bisa 3 kali teman-teman. Mau tidur kalau kembrobyo saya pasti mandi lagi. Cara hidup adalah lebih banyak berbicara kemana? Ke dalam. Perhatikan cara hidupmu. Tapi kalau perbuatanmu berbicara ke luar. Bagaimana Moka mengasihi orang lain, bagaimana Bagus memperhatikan orang lain, bagaimana Guntur bertutur kata kepada orang lain. Itu perbuatanmu. Nah orang yang berhikmat, dia nggak cuma baik sama orang lain, tapi dia juga baik sama dirinya sendiri. Cara hidupnya itu baik. Atau sebaliknya, orang yang berhikmat nggak cuma baik buat dirinya sendiri toh, enggak. Tapi dia juga baik sama orang lain. Jadi orang yang berhikmat sekali lagi, bijak dan berbudi. Lalu cara hidupnya baik dan perbuatannya baik. Jadi orang akan lihat, misalkan gini ya, Meli. Orang akan melihat Meli ini anaknya baik ya. Dia bangun pagi, rajin anaknya. Itu cara hidup. Tapi kalau perbuatan, Meli ini orangnya baik ya.
Dia itu sama temannya perhatian, itu perbuatan. Dia sama temannya itu memperhatikan, orangnya mudah tergerak, mau menolong, itu perbuatan. Ini orang-orang berhikmat seperti itu. Nah teman-teman, kenapa harus memiliki cara hidup dan berbuat baik? Kenapa? Kenapa kita harus punya cara hidup yang baik dan harus berbuat baik? Kenapa kita harus punya hikmat sehingga kita bisa berbuat baik? Kenapa? Apa pentingnya kita berbuat baik? Kenapa kita nggak berbuat seenak hati kita aja? Kenapa? Kenapa teman-teman harus berbuat baik? Gus, kenapa kamu harus berbuat baik? Supaya Tuhan mengenal kita. Boleh tepuk tangan buat Agus? Kaget saya dengar jawabanmu ya. Nanti saya akan ngomong kenapa saya kaget sama jawabannya Agus ya. Nah teman-teman, kenapa kita harus berbuat baik? Bukankah perbuatan baik tidak menyelamatkan? Saya mau tanya, apakah perbuatan baik itu membuatmu masuk surga? Siapa yang setuju berbuat baik itu bikin kita masuk surga? Boleh angkat tanganmu. Siapa yang setuju, kalau masih ada gitu saya mau luruskan dulu konsepnya gitu ya. Siapa yang setuju bahwa berbuat baik itu bisa bawa kita masuk surga? Angkat tangan tinggi. Karena ada beberapa keyakinan, kepercayaan di dunia ini yang bilang berbuat baiklah sebanyak-banyaknya supaya engkau masuk surga. Di iman Kristen, perbuatan baik kita tidak bawa kita masuk surga. Sekali lagi saya mau tanya, apakah perbuatan baik itu bikin kita masuk surga? Lalu apa yang bikin kita masuk surga? Yesus. Bukan perbuatan baik kita yang bikin masuk surga, tapi Yesus yang bisa bikin kita masuk surga. Nah, lalu kalau perbuatan baik nggak bikin kita masuk surga, kenapa kita harus berbuat baik? Nangkep? Pertanyaan ini harus kita jawab dong. Supaya teman-teman punya alasan yang kuat, supaya tahun 2017 ini engkau dikenal sebagai orang yang punya cara hidup baik dan berbuat baik. Engkau harus temukan alasannya, kenapa saya harus jadi orang yang berhikmat sehingga cara hidup saya baik dan berbuat baik. Toh perbuatan baik saya nggak bikin saya masuk surga. Ada ayatnya, Titus 3 ayat 3-7, boleh buka ayatnya. Titus pasal 3 ayat 3-7. Titus pasal 3 ayat 3-7. Saya bacakan, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Perhatikan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena apa? Rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik tidak bikin kita masuk surga. Yang bikin kita masuk surga adalah rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, tangan Tuhan yang bikin kita masuk surga. Tuhan yang datang ke dunia untuk selamatkan kita, itu yang bikin kita masuk surga. Nah lalu kalau perbuatan baik nggak bikin kita masuk surga, lalu apa alasannya kita harus berbuat baik? Apa alasannya? Kalau tadi menurut Agus apa Gus? Supaya dikenal Tuhan. Poin yang pertama, kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus memiliki cara hidup dan berbuat baik? Yang pertama, supaya sebagai bukti bahwa kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Baru kali ini jawaban yang langsung persis ya, Agus ini ya. Jadi saya dapat konfirmasi Roh Tuhan sedang bekerja malam ini.
Perhatikan Titus pasal 1 ayat 16. Perhatikan Titus pasal 1 ayat 16. Satu orang, Gus tolong bacakan Gus, yang keras Gus. Berdiri Gus. Titus pasal 1 ayat 16. Ya, saya ulangi ya. Kalau baca firman yang mantap ya Gus ya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Tuhan. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi orang yang berbuat baik adalah orang-orang yang pada dasarnya dia tulus, dia jujur, memang identitasnya dia adalah orang yang mengenal Tuhan. Apa perbedaannya mengenal dan tahu? Halo? Apa bedanya mengenal dan tahu? Apa Roja bedanya? Kalau tahu kita sekedar tahu. Kalau mengenal lebih mengenal ya. Ya memang betul. Roja, kamu tahu yang namanya David Beckham? Tahu enggak? Belum pernah dengar namanya? Sudah, tahu ya David Beckham. Laki atau perempuan? Laki-laki. Dia pekerjaannya apa? Oh enggak tahu ya. Ada yang tahu David Beckham? Dia main sepak bola. Ya. Dia main sepak bola. Tahu enggak Moka? David Beckham? Tahu ya? Pemain sepak bola. Tapi kamu kenal sama David Beckham? Kenapa kok enggak kenal? Dia juga enggak kenal saya. Makanya ya. So pertanyaan saya, kalau kita tahu itu satu arah atau dua arah? Satu arah. Saya tahu David Beckham, tapi David Beckham tidak tahu saya. Itu artinya tahu. Tapi kalau mengenal satu arah atau dua arah? Dua arah. Saya kenal, saya mengenal David Beckham. Begitu tanyain, Beck, kamu kenal sama Daniel? Siapa itu? Nah berarti saya bohong. Tapi kalau Beckham bilang, kamu kenal Daniel? Oh kenal, yes I know him. Ya, he is my twin gitu kan misalkan. Misalkan gitu kan. Oh ya dia itu kembaran saya. Ya kalau saya lahir di rumah sakit, dia lahir di rumah makan. Jadinya gini gitu kan. So kalau tahu itu satu arah apa dua arah? Satu arah. Kalau mengenal dua arah. Jadi betul jawabannya Agus. Kenapa kita harus berbuat baik sebagai bukti bahwa kamu kenal Tuhan. Kalau kamu kenal Tuhan berarti Tuhan kenal kita. Orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka yang tidak sekedar mengaku mengenal Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, menurut Titus 1 ayat 16, seharusnya mereka mampu berbuat baik. Ayat Titus tadi kan ngomongin gini, mereka itu ngakunya kenal Allah. Mereka itu ngakunya kenal sama Tuhan, tapi perbuatan mereka itu menyangkal Tuhan. Kebalikannya, kenapa perbuatan mereka menyangkal? Iya, mereka perbuatannya itu tidak ada yang baik. Nah kalau perbuatannya enggak baik berarti mereka menyangkal Tuhan. Kalau mereka menyangkal Tuhan artinya mereka tidak mengenal Tuhan. Kalau mereka tidak mengenal Tuhan artinya Tuhan juga tidak kenal mereka. Sama halnya seperti ketika seseorang datang yang ditulis di kitab Matius. Aku sudah berbuat demi namamu, aku sudah melakukan mujizat demi namamu, aku sudah melakukan banyak hal demi namamu Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Nyahlah kamu dari hadapanku karena aku tidak mengenal kamu. So Gus, congratulations jawabanmu yang pertama. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena bukti kita kenal Tuhan dan Tuhan kenal kita. Enggak cuma sekedar tahu. Sekarang kalau cara hidupmu masih tidak baik, artinya kamu enggak kenal Tuhan. Kalau kamu enggak kenal Tuhan, berarti Tuhan juga enggak kenal kamu. Karena mengenal itu dua arah. Orang yang mengenal Tuhan, pasti dia akan berbuat baik. Amin. Yang kedua,
kenapa kita harus berbuat baik? Karena itu kehendak Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Widi, tolong bacakan Widi. Yang keras Widi. Boleh berdiri. 2 Timotius 3 ayat 17. Amin. Setiap manusia kepunyaan Allah, kita ini kepunyaan Allah bukan? Siapa yang kepunyaan Allah boleh angkat tangan? Kita kepunyaan Allah. Setiap kepunyaan Allah diperlengkapi. Diapain? Diperlengkapi untuk? Halo? Diperlengkapi untuk? Perbuatan baik. Ketika Tuhan memperlengkapi, artinya Tuhan punya tujuan untuk kita. Bagus, itu kepunyaan Allah. Ketika Tuhan bentuk hidupnya bagus, maka Tuhan memperlengkapi bagus untuk berbuat baik. Moka itu kepunyaan Allah. Maka ketika Tuhan membentuk hidupnya Moka, Tuhan memperlengkapi Moka. Untuk apa? Untuk berbuat baik. So, berbuat baik adalah kehendak Tuhan. Yang pertama, kenapa kita harus berbuat baik? Karena itu bukti kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita. Kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena itu kehendak Tuhan. Mereka yang melakukan kehendak Tuhanlah yang mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang ketiga, kenapa kita harus berbuat baik? Karena untuk menjadi kesaksian bagi dunia dan memuliakan Tuhan. Menjadi kesaksian dan memuliakan Tuhan. Matius 5 ayat 16. Jeng minta tolong dibacakan Jeng. Matius pasal 5 ayat 16. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat. Supaya apa? Mereka melihat. Kenapa orang harus melihat kita berbuat baik? Supaya engkau jadi saksi. Kita bukan pamer berbuat baik itu, bukan. Firman Tuhan ini tidak sedang mengajar kita kalau berbuat baik itu kita harus pamer, bukan. Tuhan ngomong, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Itu bukan dalam rangka pamer, tapi itu dalam rangka hidupmu menjadi kesaksian. Orang Kristen beda, orang Kristen kualitasnya beda. Hidup kita jadi kesaksian. Dan ketika hidup kita jadi kesaksian itu memuliakan siapa? Bapamu yang di sorga. Jadi kita punya 3 alasan yang kuat sekarang. Kenapa engkau harus berbuat baik di tahun 2017 ini. Bukan untuk kita diselamatkan, no. Ketika Kristus mati di kayu salib dan ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk dalam hati kita, kita mengucap lewat mulut kita, maka kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kita tetap harus berbuat baik. Untuk apa? Supaya Tuhan mengenal kita. Dan kita mengenal Tuhan. Itu bukti. Semacam materai. Kalau engkau kenal Tuhan, harusnya engkau baik. Tidak sembarangan ngomong. Tidak sembarangan berbicara. Tidak sembarangan bersikap. Engkau jadi orang yang baik. Kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena itu kehendak Tuhan. Betapa bangganya Bapa ketika mendapati anaknya melakukan kehendaknya. Ketika orang tamu bilang, Bapak itu orang minta apa-apa, Bapak Ibu orang jalo opo-opo, Bapak Ibu cuma minta sekolahlah yang rajin dan dapatlah nilai yang baik. Dan ketika engkau rajin dan mendapat nilai yang baik, betapa orang tuamu disukakan. Amin. Sama halnya ketika Tuhan kehendaknya engkau lakukan, maka betapa hati Tuhan bersuka. Lalu alasan ketiga kenapa kita harus berbuat baik, karena untuk menjadi saksi dan mempermuliakan Tuhan. 2017, yuk semuanya bergerak bersama. Engkau harus punya hikmat untuk kita bisa memiliki cara hidup yang baik dan berbuat baik. Berikutnya, hikmat dunia versus hikmat surga. Tadi kita sudah buka Yakobus 3 ayat 13-18. Ya, Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 itu boleh dikasih
pembatas Alkitab dulu, karena kita nggak akan jauh-jauh dari situ. Yakobus pasal 3, 13-18. Tadi kita sudah baca di atas. Coba teman-teman buka dulu sebentar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Perhatikan di bawahnya. Jika kamu menaruh perasaan, iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, dan seterusnya. Alkitab tuliskan itu bukanlah hikmat dari atas, tetapi itu hikmat dari dunia. Datangnya dari nafsu manusia, dari setan-setan. Berarti ada hikmat dunia, Mas. Oh iya ada. Ada hikmat dunia. Beberapa waktu yang lalu Mas Andis di rumah saya, dia tanya, Mas saya punya komunitas kumpulan teman-teman di Jong Mahanaim. Komunitas Jong Mahanaim sudah memberi pengaruh yang baik buat saya. Saya dapat banyak masukan positif untuk membentuk hidup saya. Tapi di tempat pekerjaan saya juga punya komunitas, Mas. Komunitas pekerjaan. Dan ada orang yang menurut saya juga baik, Mas. Dia kasih masukan-masukan yang baik sama saya. Tapi dalam satu hal tertentu, teman saya ini tidak sejalan dengan peraturan perusahaan. Dan menurut Andis katanya, menurut saya Mas, alasan dia itu benar. Menurut saya alasannya ini masuk akal, Mas. Tapi kan dia sebenarnya melanggar peraturan pekerjaan, Mas. Tapi masuk akal. Dan tidak mengganggu pekerjaan dia tetap beres, tapi dia melanggar aturan perusahaan. Saya harus gimana, Mas? Saya jawab, karena kebetulan memang sedang dalam rangka mempersiapkan firman, ya selama 1 minggu ini, lalu pertanyaan itu muncul. Saya bilang, di dunia ini banyak hal, banyak masukan, banyak ajaran-ajaran yang mungkin juga baik. Kedengarannya baik, kedengarannya itu baik, bahkan mungkin kedengarannya benar. Tapi kalau itu bukan berasal dari Tuhan, itu enggak benar. Kalau kita berkata, firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Jadi memang ada ya, ada jalan, ada ajaran, ada hikmat yang dari dunia yang kelihatannya tuh lurus, tapi ujungnya maut. Jadi ternyata hikmat dunia ada. Oh ya ada, hikmat dunia itu ada. Baca majalah, bintangku Scorpio misalkan. Bulan ini Scorpio apa ya? Scorpio, hati-hati dengan keuanganmu. Kalau kamu tidak mengatur dengan baik, maka kamu akan mengalami kesulitan. Lah iya iyalah, kalau duit nggak diatur ya pasti kita akan mengalami kesulitan. Kita percaya dengan omongannya. Scorpio, kalau asmara gimana ya? Asmara, orang itu akan mulai mengerti apa yang kamu rasakan misalnya. Kalau kita berdebar-debar sendiri. Ada hikmat dari dunia yang dirasa baik. Atau mungkin juga omongan-omongan orang. Ngapain kamu datang ibadah pemuda remaja? Ngapain kamu ke gereja? Bukankah jadi orang Kristen itu yang penting berdoa aja cukup. Berdoa di rumah kan cukup. Gak perlu ke gereja, gak perlu ikut pemuda remaja. Lagian pemuda remaja kok dibikin di hari Sabtu? Waktunya hari Sabtu itu kan waktunya anak muda. Kumpul di manahan, nongkrong, bikers, klub motor, anak jalanan. Si boy meninggal pada layat gak? Ya. Anak jalanan Mas, Sabtu Mas. Kelihatannya benar ya. Yang penting kan kamu berdoa, gak perlu ke gereja. Kalau itu berasal bukan dari Tuhan, maka itu bukan hikmat dari atas. Ada omongan-omongan yang mungkin akan membuat kita menjadi ragu. Tapi perhatikan, hikmat dari dunia tidak akan pernah menyelamatkan. Berdasarkan Yakobus pasal 3, 13-18, perhatikan hikmat dunia itu seperti apa? Hikmat dunia itu ada benih iri hati di dalamnya. Saya pernah dengar ada satu cerita, suatu kali saat Guntur sharing di lead-nya.
Saya nggak tahu ceritanya ke siapa, mungkin dalam rangka lead ya gitu kan. Kalau misalkan dia nggak nurun mas, nilaiku mesti paling bagus mas. Pernah ngalami itu ya kalau nggak salah ya. Saya dengar cerita sih kayak gitu. Wah, aku tahu temanku itu nyontek, makanya nilainya bagus-bagus. Coba kalau aku juga nurun, pasti nilainya bagus. Ada benih iri hati di situ. Kelihatannya benar omongannya, kamu sudah berbuat benar. Tapi kalau itu timbul dari perasaan iri hati, datangnya dari dunia. Betul? So kalau ketemu kayak gitu lagi, biarin. Dia bagus, tapi tidak jujur. Saya standar, tapi saya jujur. Teman-teman buat pengetahuan aja, buat lebih baik engkau membangun karaktermu benar, jujur, tekun, itu yang dibangun. Daripada cuma membangun nilai, tapi karaktermu hancur. Karena ketika engkau bekerja, yang akan dilihat orang itu bukan sekedar nilainya, tapi karaktermu. Apakah kamu jujur? Apakah kamu kreatif? Apakah kamu tulus? Apakah kamu semangat? Itu yang dinilai, bukan nilainya. Jadi tenang aja Guntur, nilai boleh bagus, tapi karaktermu jauh lebih bagus. Amin. Lahirnya dari iri hati, itu bukan dari Tuhan berarti. Walaupun kelihatannya benar, tapi kalau dari iri hati bukan dari Tuhan. Berikutnya apa? Mementingkan diri sendiri. Kelihatannya benar, tapi kalau terselip mementingkan diri sendiri di situ, itu bukan dari Tuhan. Saya nggak tahu gimana pembagian penari misalkan. Misalkan ada penari yang, aku nggak apa-apa, di jadwal tiap minggu nggak apa-apa Ci. Ya, aku kuat kok, aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan misalkan. Tapi ternyata terselip di dalamnya itu adalah keinginan untuk terus dilihat orang. Hati-hati, dorongan semacam ini datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari dunia. Atau sebaliknya, Ci aku gak usah dijadwal gak apa-apa Ci, kasih kesempatan yang lain. Kelihatannya bener ya, biar yang lain belajar Ci, aku gak usah dijadwal. Padahal ternyata rencananya supaya ada waktu untuk jalan-jalan. Kalau terselip di dalamnya kepentingan diri sendiri, datangnya dari mana? Dunia. Kelihatannya baik loh, tapi dari dunia. Memegahkan diri. Hati-hati dengan memegahkan diri. Ketika engkau melayani, pelayan mimbar itu paling riskan sama memegahkan diri. Kalau yang WL bukan saya, enggak ngangkat. Apanya yang diangkat? Kursinya yang diangkat. Ngangkat kursi mah itu kuku sama muka paling kuat. Kalau bukan saya yang nari, suasananya biasa. Ci ini kan KKR Ci, gimana kalau nanti pas lagu ini aku sama ini yang nari. Besok kan JM ada KKR Natal mas, gimana kalau nanti WL-nya kita bikin gini. Kalau terselip di dalamnya memegahkan diri sendiri itu bukan dari Tuhan. Datangnya dari dunia. Berdusta melawan kebenaran. Ketika engkau ditegur, engkau cari-cari alasan dan engkau berbohong. Kelihatannya baik, daripada tak bilangin sebenar-benarnya nanti Mas Daniel makin marah sama saya. Lebih baik saya tutupi dengan kebohongan, supaya si Putri gak makin marah sama saya. Supaya Mbak Rindi gak makin marah sama saya. Saya dengar katanya tempo hari ada insiden Mbak Rindi marah katanya ya. Teman-teman perhatikan, kami pemerhati gak akan marah-marah tanpa alasan. Kami pasti marah karena ada sesuatu yang ingin kami luruskan, kami tegur, kami benahi. Ya, jadi kalau dimarahi terus, enggak loh Mbak, bukan aku, engkau berdusta. Itu bukan dari surga. Hikmat dunia datangnya dari dunia, jelas. Hati-hati dengan lingkungan pergaulanmu. Datangnya dari nafsu manusia. Manusia itu masih punya nafsu. Hati-hati, kekang nafsumu. Supaya bukan nafsumu yang mengekang kamu.
Datangnya dari nafsu manusia, dari setan-setan. Siapa di sini anak Tuhan? Boleh angkat tangan. Anak Tuhan harusnya lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Kalau anak Tuhan tapi main-mainnya sama setan, itu anak siapa kira-kira? Saya nggak mau jawab. Kalau engkau anak Tuhan, engkau tidak main dengan setan. Engkau lebih banyak habiskan waktu dengan Bapamu. Bukan dengan setan-setan. Hikmat dari dunia itu menghasilkan kekacauan. Kalau engkau di rumah, kedatanganmu selalu bikin kacau, selalu bikin resah, selalu bikin masalah, selalu bikin rumah panas. Kalau ada kita di rumah itu rasanya tidak menyenangkan, jangan-jangan kita ini masih suka hidup dengan pola-pola dunia karena menghasilkan kekacauan. Di sekolah kita ini biangnya rame, di rumah kita ini biangnya panas, di gereja kita ini pimpinannya para pemberontak. Hati-hati karena akan menghasilkan kekacauan. Dan nikmat dari dunia itu menghasilkan perbuatan jahat. Perbuatan jahat. Perbuatan apa? Jahat. Oke. Lalu bagaimana dengan hikmat dari sorga? Cara hidup dan perbuatannya baik. Hikmat dari sorga itu cara hidupnya, perbuatannya baik. Jadi seperti yang saya bilang, cara hidupmu untuk dirimu sendiri engkau baik. Perbuatanmu juga baik. Dikenal orang sebagai orang yang baik. Ya, apalagi lahir dari kelemah lembutan. Lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu digambarkan dengan lemah lembut. Itu Roh Kudus. Ya. Kalau kitab Yakobus tadi bilang hikmat dari surga itu pertama-tama murni. Yes. Hikmat dari surga itu murni, kudus. Itu hikmat surga. Apalagi pendamai. Sukanya damai, peace. Gitu ya. Apalagi peramah. Orang peramah belum tentu nggak bisa marah. Yesus Kristus itu kurang apa ramahnya? Yesus Kristus itu kurang apa ramahnya? Ya. Suatu kali saat dia didapati sedang berpesta dalam jamuan makan di rumahnya Matius bersama dengan orang-orang pemungut cukai. Lalu orang-orang mulai bilang, kok Kristus bisa nyambung sama orang-orang kayak gitu? Iya, karena dia ramah. Tapi sekali coba Yesus Kristus disenggol prinsipnya ketika rumah ibadah dijadikan untuk meja tukar, penukaran barang, ya, titip korban, anak lembu dan seterusnya. Tuhan nggak terima, Tuhan marah-marah. Peramah belum tentu nggak bisa marah ya, ya kan? Si Putri itu ramah. Tapi kalau marah lebih serem dari saya. Siapa yang pernah dimarahi si Putri? Itu marahnya lebih serem loh. Ya. Penurut. Itu hikmat dari surga. Nurut. Penuh belas kasihan. Itu hikmat dari surga. Menghasilkan buah yang baik. Itu hikmat dari surga. Apalagi tidak memihak dan tidak munafik. Itu hikmat dari surga. Sebelum saya masuk lanjutkan lagi, saya mau review. Ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya. Beberapa waktu yang lalu saya dengar ada seorang anak tunas. Anak tunas ini ngomong, nyeletuk. Aku risi, saya itu risi. Pemerhati JM sama TR itu kepo. Makanya saya enggak punya PIN BB mereka. Saya dengar, ya. Belum lama ini. Pertanyaan saya, Tuhan juga enggak punya PIN BB-mu. Tapi Tuhan tahu apapun yang kau pikirkan. Engkau bisa sembunyi dari kami, tapi engkau enggak bisa sembunyi dari Tuhan.
engkau bisa membohongi kami. Tapi engkau gak bisa bohongi Tuhan. Setelah dia ngomong gitu, dia ngomong gini. Mosok orang kok dilarang pacaran? Besok kalau saya jadi pemerhati, saya gak akan larang anak-anak remaja itu pacaran. Pertanyaannya, orang semacam ini kira-kira kita jadikan pemerhati enggak? Siapa juga yang mau jadiin kamu pemerhati gitu loh. Ada yang ngomong kayak gitu. Kalau itu saya dengar saya akan jawab, lah sing men dadekke kowe pemerhati ki ya sapa? Kelihatannya bagus ya. Besok kalau saya jadi pemerhati, saya akan deketin anak remaja. Dan saya nggak akan kepo sama mereka. Saya nggak akan larang mereka pacaran. Lahirnya dari sini men. Kenapa kami larang Anda pacaran? Karena kami tahu contoh-contoh buruk yang pacaran ujung-ujungnya hamil di luar nikah. Yang pacaran belum waktunya, ujung-ujungnya sekolahnya berantakan. Yang pacaran sebelum waktunya, ujung-ujungnya berantem dengan orang tuanya. Yang pacaran sebelum waktunya, ujung-ujungnya hidupnya hancur berantakan. Hanya karena lebih membela pacarnya daripada Tuhan dan orang tuanya. Kami gak mau itu terjadi sama kamu. Gak mau add kami sebagai pin BB dalam pin BB-mu. Gak masalah teman-teman. Wong Anda nge-add saya pun juga ngebak-ngebaki BB saya. Bikin lemot BB saya. Gak nge-add kami gak masalah. Tapi Tuhan gak di-add pin BB-nya aja, Tuhan tahu statusmu everyday. Kamu belum sempat tulis statusmu di BBM, kamu baru terbersit di pikiranmu. Tuhan udah tahu yang ada di pikiranmu. Sepenting apa pin BB? Saya nggak pernah berteman di Instagram sama pemerhati JM tuh kepo-kepo. Nggak masalah, Instagram cuma media. Buat kami fine. Hati-hati. Kelihatannya benar ya, oh keren loh ya. Saya mau hidup, kan hidupku mas. Sorry mas, orang tuaku aja nggak pernah marahin aku. Kenapa pemerhati JM marah-marah sama aku? Kelihatannya benar ya. Kelihatannya benar loh, bagus loh. Tapi itu datangnya bukan dari sorga. Dari nafsumu. Dari mementingkan dirimu sendiri. Saya bukan nakut-nakutin teman-teman. Tapi kalau engkau hidup dengan pola-pola seperti ini, engkau hidup enggak dengan belajar hikmat sorga. Tidak belajar dengan cara hidup kerajaan sorga. Hati-hati. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tidak. Tapi sampai kapan kamu mau hidup dengan cara seperti itu? Ketika saya ngomong seperti ini pun di hatimu mungkin terbersit, iki nyindir aku. Mas Daniel ini sedang ngomongin aku. Kalaupun memang saya sedang ngomongin, Anda terimalah. Kalaupun Anda nggak terima juga nggak apa-apa, wong saya nggak ngirim. Saya ngomong kepada umum, saya nggak ngirim. Kalau Anda nggak terima nggak apa-apa. Tapi buat saya, ketika saya melihat Anda bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, punya karakter yang kuat, engkau jujur, engkau tekun, engkau berhasil, hidupmu diberkati. Kita happy, kita senang. Tapi kalau kita lihat hidupmu nabrak sana, nabrak sini, sekolahmu berantakan, sama orang tua engkau berkelahi terus, gak punya prestasi apapun, gak bisa mandiri. Selalu ada masalah. Apakah seperti ini hidup yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupanmu? Saya pikir tidak. Lalu berikutnya, beberapa minggu belakangan ini, ya, saya begitu digusarkan Tuhan. Sampai-sampai ketika malam tutup tahun baru, saya share sama teman-teman pemerhati, yuk kita ketemu di udara, ya kita berdoa, kita ketemu di udara. Berdoa nanti selesai lewat jam 12 kita amin, boleh tidur masing-masing silahkan. Tapi kita ketemu di udara, kita doa bareng-bareng. Setengah 12 tepat saya koordinasi dengan teman-teman pemerhati untuk kita berdoa bareng. Saya tidak tahu apakah semua berdoa, harapan saya semua berdoa ya pemerhati. Lalu saya berdoa bersama dengan
Ciputri dan juga Andis waktu itu menemani saya di rumah karena saya harus tunggu rumah Banyu Agung. Kami hanya bertiga, saya, Andis dan juga Ciputri, kami berdoa dari setengah 12 sampai jam 12 lebih 10. Tidak seperti tahun lalu, tahun ini ada satu beban doa khusus yang saya selipkan di dalamnya dan saya share ke teman-teman pemerhati. Kalau teman-teman memperhatikan ada sedikit yang aneh di bagian beban doa yang bagian terakhir. Kemarin-kemarin nggak pernah disebutin ini, tapi ini disebutin. Apa kira-kira? Apa Rin? Apa Rin? Kok ketawa loh? Apa Widi? Yang terakhir. Loh kok ketawa? Kok ketawa? Apa? Apa Widi? Pasangan hidup. Yang sebelum-sebelumnya saya tidak cantumkan itu, tapi khusus tahun ini saya cantumkan. Hati saya begitu gusar, saya cantumkan itu. Karena saya melihat rekan-rekan pemerhati saya ini sekarang udah gede-gede. Yang laki-laki makin ganteng, yang perempuan makin cantik, yang ngelirik banyak. Tapi pesan saya satu, carilah pasangan yang Tuhan sudah tetapkan buat kamu. Yang sepadan, kata Paulus. Buat yang masih kecil-kecil gak usah mikir dulu, sekolahlah dulu. Tapi dia keren Mas, keren sekarang, pulsa aja masih minta orang tuanya kok. Cukur rambut aja masih minta orang tuanya. Tapi motornya Ninja Mas, itu beli nyicil dari papahnya. Tapi dia keren Mas, dia main basket Mas. Kalau Tuhan bikin cacat tangan dan kakinya mau apa dia? Yang kecil-kecil gak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Fokus sama pelayanan, fokus sama sekolahmu, fokus sama Tuhan. Yang sudah mulai memikirkan pasangan hidup pemerhati yang tadi saya bilang. Selektif lah. Saya mau pesan satu, kamu itu berlian, amin. Berlian sepantasnya ditaruh di mana? Tempat sampah? Di mana dong? Di lumpur? Berlian itu pantasnya ditaruh di mana? Cincin. Di mana? Mahkota. Di tempat di mana engkau dipermuliakan. Engkau berlian, jangan biarkan engkau di tempat sampah. Engkau berlian, terlalu berharga hidupmu kalau hanya demi cinta, lalu engkau menukar berlian itu. Oke? Tuhan sudah prepare yang terbaik buat kamu. Suatu kali saya ketemu sama salah seorang pemerhati, saya gak usah sebut namanya. Ya, pemerhati ini sempat ada ketertarikan dengan yang tidak sepadan. Dan saya tahu itu, saya ketemu sama dia. Lalu saya bilang, kok bisa gitu? Tapi dia bilang, oh enggak Mas, saya udah ditegur sama seseorang. Lalu setelah saya pikir-pikir, ketertarikan ini jangan diteruskan. Daripada nanti ujung-ujungnya berantakan. Akhirnya dia bilang, sudah saya stop kok Mas. Sekarang cari yang betul-betul sepadan. Jangan biarkan keselamatanmu hilang hanya karena hal yang sepele. Saya mau ngomong satu hal lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan. Halo, pemerhati loh ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan. Halo, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Siapa yang sudah kasih nyawa buat kita? Yesus. Gak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus. Jangan kamu tukar dengan kasih-kasih yang semacam itu ya. Sebelum saya ngomong lebih lanjut lagi kan, saya harus sharing hati ke hati. Ini isi hati saya. Ini unek-unek saya. Hai yang tunas-tunas, yang mencoba untuk mulai berontak-berontak. Kalau kami tegur Anda, bukan berarti kami kepo.
Tapi karena kami sayang sama kamu. Saya tegur bukan berarti saya kepo. Saya sayang sama kamu. Bukan berarti terus malah aku anyel ditakon-takoni kuwi terus gitu kan. Pilih ditakon-takoni terus apa enggak ditakoni sama sekali. Pilih ditakoni terus-terusan apa enggak ditakoni sama sekali. Kita duduk pemerhati cuma lewat aja. Enggak ada satupun yang menghiraukan kita. Kita mau ngapain pemerhati semuanya enggak mau tahu. Jangan. Lebih baik orang tanya kamu, tegur kamu. Supaya kita menjadi makin benar. Daripada kita didiamin. Terakhir. Saya akan cepat ya. Terakhir ada 4 poin. Terakhir aja 4 poin mas. Teman-teman anggaplah ini khotbah awal tahun. Itu pecel sama telur sama peyek sama ayam. Jadi saya harus komplit ya. Jadi agak lama dikit gak apa-apa ya. Saya ulang lagi. Jadi orang yang berhikmat itu dia punya bijaksana dan dia punya budi. Ya Mas Budi ya. Bijak dan berbudi. Nah orang yang bijak dan berbudi tadi apa? Cara hidupnya benar dan perbuatannya benar, bukan baik. Perbuatannya baik dan benar. Lalu kenapa kita harus berbuat baik, kenapa kita harus berbuat benar? Bukan karena kita supaya diselamatkan, bukan, tapi supaya yang pertama, supaya Tuhan mengenal kita dan kita tahu kita mengenal Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Yang ketiga, menjadi kesaksian, memuliakan Tuhan. Itu alasan kita kenapa kita harus hidup baik. Hidup dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar di mata Tuhan. Ya, lalu berikutnya kita juga belajar mengenai perbedaan hikmat surga dan hikmat dunia. Nah, berikutnya kalau gitu, oke Mas, sekarang saya mau punya hikmat surga. Sekarang saya mau dapat hikmat surga. Gimana caranya supaya saya dapat hikmat surga? Saya akan kasih 4 kunci untuk kita dapat terima hikmat surga. Cepat aja ya, nanti next kapan-kapan kita ulangi lagi. Yang pertama, takut akan Tuhan atau hormat terhadap Tuhan. Ayatnya di mana? Mazmur 110 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi permulaan hikmat itu apa? Takut akan Tuhan. Langkah pertama supaya kita dapat hikmat dari atas adalah engkau harus takut sama Tuhan. Bahasa Indonesia masa kini ngomongnya gini, ayat yang sama tapi terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilangnya gini, barang siapa ingin menjadi bijaksana harus menghormati Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu berbeda dengan kita takut sama Tuhan bukan karena kita takut masuk neraka teman-teman, bukan. Aku takut sama Tuhan karena kalau Tuhan itu bisa bikin aku masuk neraka. Bukan, itu salah. Aku takut sama Tuhan karena kalau aku tidak hidup benar, nanti hidupku sengsara, lalu hidupku jadi berantakan, lalu nanti aku jadi miskin, menjadi hina, seterusnya. Bukan, bukan itu. Takut akan Tuhan, takut kepada Tuhan adalah hormat kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu, hormat kepada Tuhan itu adalah Tuhan berdaulat sebagai raja. Ketika raja memasuki ruangan, semua yang ada dalam ruangan itu dia harus menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan kepada raja. Kita nggak bisa bersikap seenaknya sama raja. Raja masuk gitu kan, hai bro, apa kabar bro? Gitu. Mesti dimasukin penjara kita? Gak bisa. Sama raja itu harus hormat, harus gentar. Karena apa? Karena raja itu titahnya, omongannya itu mengandung kuasa. Ketika raja sudah bertitah, kamu gak bisa lawan. Kecuali raja mencabut titahnya itu sendiri. Raja itu berdaulat. Jadi kalau kita takut sama Tuhan, artinya kita hormat sama Tuhan. Kalau kita hormat sama Tuhan, artinya yang berdaulat dalam kehidupanmu. Apa sih arti kata berdaulat? Berdaulat itu apa? Berkuasa penuh, itu berdaulat. Berdaulat itu berkuasa penuh. Tidak ada seorang pun yang andil selain Tuhan. Indonesia adalah negara yang berdaulat. Negara luar nggak boleh cawe-cawe urusannya Indonesia. Indonesia ngatur negaranya sendiri.
Itu negara yang berdaulat. Hidupmu itu Kristus yang berdaulat. Jadi hanya Kristus yang boleh ngatur hidupmu, bukan yang lain. Itu takut akan Tuhan. Kalau engkau punya hidup yang semacam itu, maka engkau akan terima hikmat dari surga. Tapi seberapa kita seenak hati sendiri. Jangankan takut sama Tuhan. Sama manusia aja kita gak hormat. Sama manusia aja kita gak takut. Sama pemerhati aja kita dibilangin, pemerhati, oh aku gak respect sama pemerhati. Oh pemerhati itu kepo, pemerhati itu dan lain sebagainya. Kalau sama manusia aja engkau gak hormat, gimana engkau hormat sama Tuhan? Lalu yang kedua apa? Meminta sama Tuhan. Gimana supaya dapat hikmat surga? Yang pertama takut sama Tuhan, karena takut sama Tuhan itu permulaan hikmat. Yang kedua gimana kita dapat hikmat surga? Minta sama Tuhan. Ayatnya Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yang memberikan hikmat siapa? Loh kalau kita tahu yang bisa ngasih hikmat itu Tuhan, yang mintanya sama siapa? Tuhan. Yang bekerja, kalau mau izin kerja itu ke HRD. Ya kalau mau tahu minta izin ke HRD ya mintalah izin kepada siapa? Ya ke HRD. Jangan minta izinnya ke bagian accounting. Orang accounting kan bilang, loh aku enggak berhak ngasih izin kayak gitu. Ke HRD sana, personalia. Kita tahu yang bisa memberikan hikmat itu adalah Tuhan. Minta dong sama Tuhan. Efesus 1 ayat 17 bilang apa? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat. Mintalah sama Tuhan. Minta sama Yesus. Minta sama Bapa di sorga. Supaya Tuhan memberikan sama kita roh hikmat. Gimana supaya kita bisa punya hikmat? Minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku roh hikmat. Berikan aku spirit of wisdom Tuhan. Supaya aku bisa berjalan seturut kehendak Tuhan. Ngomong-ngomong masalah roh hikmat, teman-teman. Ada 2 ayat. Yesaya 11 ayat 2 ngomong kayak gini. Bisa dibuka dulu. Kalau nggak salah gini. Dialah yang empunya roh. Ya, roh yang apa, roh yang perkasa. Lalu ada lagi roh hikmat dan kebijaksanaan. Kalau nggak salah, satu orang boleh baca supaya cepat. Yesaya 11 ayat 2. Sudah ketemu? Main musik boleh maju ke depan deh, biar cepat saya. Gilang, Andis, Mas Budi. Yesaya 11 ayat 2, saya bacakan aja. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kalau teman-teman baca Yesaya 11 ayat 1, siapakah kira-kira yang dimaksud di situ? Seorang dari Taruk Isai katanya kalau nggak salah. Betul? Dari Tunggul Isai. Maaf. Siapa yang dimaksud di situ? Itu nubuat tentang siapa di situ? Tentang Yesus. Dari Tunggul Isai. Dari keturunan Isai, bapaknya Daud, keturunan Daud nanti akan lahir seseorang yang padanya itu ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan itu ada pada Yesus. Jadi kalau teman-teman mau punya roh hikmat, mintanya sama siapa? Mintalah sama Yesus. Jadi ternyata ada yang namanya roh hikmat teman-teman. Minta teman-teman. 1 tahun ini pesan saya minta sama Tuhan roh hikmat. Lalu Ulangan 34 ayat 9 katakan demikian. Ulangan 34 ayat 9 dikatakan demikian. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua bin Nun memiliki roh kebijaksanaan. Dalam terjemahan King James Version-nya, now Joshua the son of Nun was full of spirit of wisdom. Yosua anak Nun sekarang penuh sama spirit of wisdom. Apa itu spirit of wisdom? Roh kebijaksanaan, roh hikmat. Ngomong-ngomong masalah roh hikmat, teman-teman minta sama Tuhan. Begitu engkau punya roh hikmat, Tuhan akan bikin orang
Seperti Ulangan 34 ayat 9 tadi. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia. Ketika engkau dipenuhi roh hikmat, orang-orang mulai memperhatikan kamu. Orang-orang mulai dengerin omonganmu. Yang sebelumnya kita ngomong apa toh gitu. Oh cacile tahu apa. Tapi ketika engkau punya roh hikmat, apa yang kau ucapkan akan diperhitungkan orang. Ketika engkau punya roh hikmat. Tapi kalau kita ngomong dengan kedagingan kita ngomong dengan keduniawian kita akan terus diremehkan. Yosua punya roh hikmat dan orang lain mendengarkan dia. Minta sama Tuhan. Ya, minta sama Tuhan. Yang ketiga, gimana kita meraih hikmat sorga? Meneladani Tuhan Yesus. Ayatnya 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Siapa yang jadi hikmat? Yesus. Jadi Yesus itu hikmat bagi kita. So gimana kita bisa punya hikmat? Teladani Yesus. Teladani Yesus. Yesus itu hikmat bagi kita. Yesus itu hikmat buat kita. Supaya kita dapat hikmat surga, belajarlah dari Yesus. Live like Jesus. Hidup seperti Yesus hidup. Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Orang yang hikmatnya semakin besar ternyata dapat favor teman-teman. Orang yang punya roh hikmat akan mendatangkan favor. Waktu itu kita sudah belajar ya. Orang yang punya favornya Tuhan, dia itu akan menjadi berkat dan dia akan membawa berkat. Orang-orang yang punya favornya Tuhan, itu dia jadi berkat, dia bawa berkat. Orang-orang yang punya roh hikmat, dia akan dapat favor dari Tuhan. Sehingga akan disukai oleh manusia dan disukai oleh Tuhan. Yang terakhir, gimana kita meraih hikmat surga? Tekun merenungkan firman Tuhan. Jadi ada 4 kuncinya ya. 2 Timotius 3, 14-17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Perhatikan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Yang memberi hikmat apa? Kitab suci. Jadi kalau kamu mau dapat hikmat, belajarlah dari kitab suci. Kitab sucimu apa? Alkitab. Firman Tuhan itu. Itu bukan sekedar tulisan, itu firman Tuhan di dalamnya. Ya, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat yang tadi sudah kita baca. Jadi ada 4 kunci untuk dapat hikmat surga. Ada 4 kuncinya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, minta sama Bapa. Yang ketiga, teladani Kristus. Yang keempat, belajar dari firman. Firman hari ini berat Mas Daniel, gak apa-apa, telan aja dulu. Firman hari ini saya harap semoga akan membuat Anda terus mau belajar hikmat surga. Ya, tadi kita sudah belajar kenapa orang berhikmat harus hidup dengan cara benar dan berbuat benar. Karena ada 1, 2, 3 poinnya. Lalu kita sudah belajar perbedaan hikmat dunia dan hikmat surga. Ada beberapa di situ. Kita juga sudah belajar untuk meraih hikmat surga gimana caranya. Udah belajar kita. Takut akan Tuhan, minta sama Bapa, teladani Yesus, belajar dari firman. Ya. Yang terakhir. Tadi sudah terakhir Mas, ini terakhir sekali. Berkatnya hikmat. Orang Kristen kan paling senang sama berkat. Toh. Mas saya raih hikmat surga Mas. Mas saya sudah berusaha hidup saya supaya saya punya hikmat dari surga. Kalau kita hidup dengan hikmat surga, saya dapat apa Mas? Sebenarnya semoga kita tidak berpikir seperti itu, semoga sebenarnya. Ya, semoga kita mencari hikmat surga betul-betul karena kita mau hidup seturut firman Tuhan. Bukan karena berkatnya. Tapi saya pun akan sampaikan, kalau teman-teman punya hikmat dari surga, teman-teman akan punya berkat yang dahsyat. Amsal pasal yang ketiga, perhatikan. 1 tahun ke depan kita akan ngomongin itu. Amsal pasal yang ketiga.
Amsal pasal 3. Mulai ayat 1. Perikopnya apa? Berkat dari hikmat. Tuhan gak main-main dengan firman-Nya. Hikmat dari sorga, hikmat dari Tuhan, hikmat yang besar, itu punya berkat tersendiri teman-teman. Dan berkatnya juga gak main-main, bukan cuma 1, 2, 3 ayat, bukan. Ada 26 ayat. Yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang mau hidup dengan hikmat sorga. Saya mau tanya, kitab Amsal yang tulis siapa? Halo? Salomo. Siapa Salomo? Anak dari Raja Daud. Salomo terkenal dengan apanya? Hikmatnya. Ketika Tuhan ngomong sama Salomo, hei Salomo, minta apapun, tak kasih. Pikir baik-baik apa yang kamu mau minta, aku kasih sama kamu. Bukan jin botol ya, bukan. Tuhan sedang ngomong sama Salomo serius. Kamu minta sesuatu, tak kasih. Meli, kamu minta sesuatu, tak kasih. Kira-kira mau minta apa Meli? Cantik mas. Kamu sudah cukup cantik, tenang aja. Kaya mas. Gak penting. Pinter mas. Gak penting. Salomo dia tidak minta kekayaan. Dia minta satu. Kebijaksanaan. Dia minta hikmat. Karena dia tahu. Kalau aku dapat hikmat. Yang lain itu di belakangnya. Kalau aku cuma minta kekayaan, habis. Tapi kalau aku minta hikmat dari Tuhan, ya kekayaan ngikut di dalamnya. Kalau aku minta hikmat dari Tuhan, umur panjang ngikut di dalamnya. Kalau aku minta hikmat dari Tuhan, kedamaian, kesejahteraan, sukacita ngikut di dalamnya. Orang yang benar kayak gini. Perhatikan, kita nggak akan baca utuh. Kita nggak akan baca utuh, tapi perhatikan beberapa saja. Teman-teman perhatikan, ayat 1 mulai. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Berkat apa itu? Umur panjang dan sejahtera. Siapa di sini mau umurnya pendek? Gak ada ya? Siapa mau umur panjang? Miliki hikmat dari Tuhan. Tapi perhatikan, ayat 1 ngomongin, jangan lupakan ajaran Tuhan. Biarlah hati kita memelihara perintah. Ayat 2 ngomongin apa? Berkatnya. Ayat 3, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tulis pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih. Ayat 3 ngomongin apa? Aturan Tuhan, hikmatnya Tuhan. Ayat 4 ngomongin apa? Berkatnya. Ayat 5 ngomongin apa? Hikmatnya Tuhan, aturannya Tuhan. Betul? Halo? Ayat 6 ngomongin apa? Berkatnya Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, jangan menganggap dirimu bijak, takut sama Tuhan, itu hikmat sorga. Ayat 8 ngomongin apa? Berkatnya akan menyembuhkan tulangmu, akan melegakan tulang-tulangmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat 9 ngomongin apa? Hikmatnya sorga, aturannya sorga. Apa itu? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ayat 10 ngomongin apa? Berkatnya, maka lumbung-lumbungmu akan penuh dan seterusnya. So teman-teman, nanti di rumah dibaca, 1 tahun kita akan ngomongin ini. Makanya tema-tema bulanan itu diambil dari ayat-ayat ini. Kalau kamu cuma minta umur panjang, yang lain gak ngikut. Kalau kamu cuma minta kekayaan, yang lain gak ngikut. Kalau kamu cuma minta kecantikan, yang lain gak ikut. Minta kekayaan, harta, semuanya lain gak ngikut. Tapi kalau kamu minta hikmat dari sorga, kau minta hikmat dari Tuhan. Hidupmu seturut sama firman-Nya Tuhan. Engkau tahu hatinya Tuhan. Engkau tahu maksudnya Tuhan. Kekayaan itu ngikut, lumbung-lumbung dipenuh. Umur panjang dikasih ke kamu. Sejahtera, semuanya dilimpahkan buat kita. Kuncinya satu, mau gak hidup sesuai dengan hikmat sorga. Amin.